Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Zulfikar Arizona, mahasiswa PPL Universitas Negeri Malang tahun 2021. Di sini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran pemeliharaan sistem kendaraan ringan. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang terdapat pada sebuah kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Tapi kita sekarang ini lebih cenderung membahas mekanisme katup yang ada pada roda 4. Secara umum, apa yang dimaksud dengan mekanisme katup adalah rangkaian yang sudah tersistematis di mana tujuannya membuka saluran intake. Pembukaan terjadi ketika piston dalam fase hisap dan saat piston dalam fase buang, maka saluran exhaust akan terbuka. Mekanisme ini hanya diterapkan pada mesin kendaraan 4 tak, berbeda dengan mesin 2 tak di mana saluran udara yang keluar dan masuk pada ruang bakar justru diatur oleh piston. Sehingga pada mesin 2 tak, dinding pistonnya berperan untuk membuka dan menutup saluran intake serta exhaust. Sedangkan yang terjadi pada mesin 4 tak adalah udara yang masuk melalui kepala silinder dan sistem valve mechanics pun dibutuhkan. Perbedaan ini juga bisa dilihat dari sistemnya, di mana mekanisme katup dapat meneruskan putaran yang awalnya dari poros ke engkol menuju shaft. Putaran ini akan terus berjalan agar katup bisa bekerja. Perputaran yang terjadi ini sama dengan langkah yang terjadi pada silinder mesin. Apabila disimpulkan, mekanisme ini tak hanya bisa bergerak, namun memiliki timing kerja yang sesuai, sehingga udara yang masuk dan gas buang bisa sesuai. Apabila dilihat dari pengertiannya, mekanisme yang terdapat pada mesin 4 tak ini memiliki peranan yang sangat penting. Tidak ada udara yang memberikan tekanan pada sistem pembakaran mesin membuat kendaraan tidak akan menyala. Selain itu, tanpa adanya timing buka tutup yang tepat, kendaraan bermotor juga tidak akan menyala. Kerusakan pada mesin katup bisa membuat kendaraan mati total. Ada 3 jenis mekanisme katup yang memiliki cara kerja berbeda-beda. Yang pertama yaitu overhead valve atau OHV. Pada jenis yang pertama ini, letaknya terdapat pada bagian kepala silinder. Noken as atau crankshaft ada di bawah blok silinder dan dibutuhkan mengangkat katup dan pushrod untuk bisa menggerakkan katup crankshaft. Letak dari valve filter atau pengangkatan katup dan pushrod sendiri berada di antara rocker arm atau pelatuk. Dilihat dari susunannya, memang lebih rumit karena crankshaft akan dihubungkan langsung pada roda gigi sprocket crankshaft. Bagian tersebutlah yang akan menekan valve filter dan pushrod sebelum akhirnya katup dapat bergerak. Berikut ini urutan cara kerja dari sistem OHV. Bagian yang berputar pertama kali adalah poros engkol, kemudian diikuti dengan gigi sprocket yang terdapat pada crankshaft, sehingga gigi sprocket poros knob berputar dan terus terjadi selama poros engkol bergerak. Putaran yang terjadi pada poros knob ini mengakibatkan cam atau tonjolan terputus, di mana cam akan menyentuh valve filter dan nantinya terangkat. Gerakan valve filter ke rocker arm sendiri nantinya akan dihubungkan oleh pushrod. Lalu akan muncul efek ayunan saat ujung rocker arm terangkat. Ujung lainnya menekan katup. Katup akan terbuka apabila tertekan rocker arm dan katup akan kembali seperti semula apabila tekanan dari rocker arm mulai menurun. Dilihat dari cara kerjanya tersebut, sistem ini kurang efektif sehingga tak lagi banyak digunakan. Khususnya tak lagi digunakan untuk kendaraan mobil, tapi masih digunakan pada beberapa kendaraan roda 2. Yang kedua yaitu Single Overhead Crankshaft atau SOHC. Jenis yang kedua ini termasuk dalam mekanisme OHC atau Overhead Crankshaft. Untuk sistem engine, hanya ada satu crankshaft yang nantinya berfungsi menekan katup hisap dan buang. Secara umum, OHC merupakan rangkaian katup memanfaatkan crankshaft yang terdapat pada kepala silinder supaya katup bisa tertekan. Tidak ada sistem yang mulai pushrod seperti sistem pertama. Masing-masing silinder hanya terdapat satu crankshaft dan memiliki 2 katup. Performa sendiri dianggap lebih baik sehingga lebih sering digunakan, karena tidak terlalu banyak komponen penghubung yang digunakan. Bisa dikatakan bahwa mekanisme ini akan lebih baik karena alasan tersebut dan saat kendaraan berkecepatan tinggi, kinerjanya juga lebih bagus. Cara kerjanya sendiri dimulai dari rantai penggerak. Ketika rantai tersebut bergerak, maka crankshaft akan berputar dan menekan rocker arm. Secara langsung, noken akan terinput dan clip in serta katup buang akan bekerja membuka serta menutup dengan timing pembakaran yang sesuai. Selain lebih bagus kinerjanya, sedikit komponen penghubung membuat rangkaian sistem ini mudah untuk diciptakan. Biaya produksi lebih murah dan sistemnya pun tergolong bagus jadi banyak digunakan.
Namun, jika dilihat dari kekurangannya, hanyalah tenaga yang dihasilkan lebih kecil, karena hanya terdapat satu crankshaft saja untuk menggerakkan semua rotor arm. Yang ketiga yaitu Double Overhead Crankshaft atau DOHC. Mekanisme katup DOHC ini juga termasuk dari jenis OHC yang memiliki dua crankshaft yang akan menekan katup hisap dan buah. Mesin ini memiliki 4 katup dengan satu silinder dan banyak digunakan untuk kendaraan modern saat ini. Terdapat dua buah crankshaft pada saat kepala silinder. Nantinya masing-masing cam memiliki 2 katup in yang fungsinya mengatur masuknya campuran bensin serta udara. Crankshaft yang satunya akan mengatur sisa gas buang. Cara kerjanya jika dibandingkan SOHC juga lebih berbeda, karena sistem ini tidak menggunakan rotor arm lagi. Loop noken yang akan bekerja untuk kontak pada batang klep. Langkah kerjanya dimulai dari saat piston bergerak dari titik mati atas ke bawah. Saat itu posisi clip in terbuka dan katup X tertutup sehingga udara masuk ke ruang pembakaran. Pada saat piston bergerak dari titik bawah ke titik mati, maka katup X akan terbuka dan gas akan keluar. Jenis DOHC adalah yang paling baik dibandingkan kedua jenis sebelumnya. Keuntungan yang didapatkan dari sistem ini adalah mesin memiliki tenaga lebih besar, kecepatan yang dihasilkan juga lebih tinggi, dan torsi mesin jauh lebih baik. Kekurangannya hanyalah harga mesin lebih mahal karena konstruksi head engine yang besar. Bahan bakar yang digunakan pun juga lebih boros, serta ketika terjadi masalah pada mesin, biaya perbaikan lebih mahal. Walaupun tampak simpel, namun penggantian suku cadang yang dilakukan apabila terjadi kerusakan lebih banyak. Bobot mesin dari sistem DOHC juga lebih berat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.